Sing jelas untuk ini ya mengurangi kelupaan nih yang ya. Itu cocok untuk anggota dewan yang lupa sama kita. Wah, ya politik banget ya. Berarti jenengan ya paham tembang maca pato? Paham tapi sebenarnya teknik vokalku kan jelek. Makanya milih nge-rap. Percaya itu. Yang terakhir percaya. Sobat budaya. Ini episode ke berapa Mas Halid? 143 giga. 143. Luar biasa. Loh, ora ngerti. 143 berarti dari kapan? Sebelum adanya internet kita udah bikin podcast. Wih, luar Loh, biasa. Zaman ini runtuhnya Mojopahit sudah ada. Oh, luar biasa. Aku suka loh, maksudnya ada generasi yang jauh lebih tua dari saya tapi melek internet gitu loh, melek teknologi gitu loh. Loh, kadang-kadang ya merem to, Mas. Oh, ngono. Soalnya kena kepenaan ya melek merem. Nek melek terus ki yo, kapan turune to ya? Kesel malah. Tapi aku tak store muka dulu sebentar ya. Siap. Nah, ini yang DNT. Mas Halid store Pak. Saya store ke bank dulu boleh. Petani. Kali ini yang ditemani oleh tamu yang spesial Mas Juki. Halo semuanya, saya Marzuki Muhammad aka Gil the DJ. EKE Cebolang juga yo. Iya. Cebolang piye kabare, Mas? Cebolang ki inspirasi saya. Itu sebenarnya kan tokoh dari Serat Centini. Iya, betul. Kalau diobrolin itu agak berat sedikit sih kok, karena waktu itu Cebolang itu minggat dari pesantren bapaknya di malam Idul Fitri. Wah, pasti puitis sekali tuh adegannya gitu. Tapi itu cerita Serat Centini ya. Karena prinsip dia tidak ada orang yang benar-benar tahu kebenaran tanpa dia melewati kebatilan gitu. Maka dia melanglang buana untuk ya istilahnya ngangsu kawruh kehidupan kayak gitulah. Nah, makanya aku seneng banget sama Cebolang, soalnya aku dhisik minggat saka omahe bapak toh. Minggat apa diusir, Mas? Dilakukan. Batasannya tipis. Batasannya tipis gitu. Kayak gitu. Itu Cebolang. Jadi yang beliau itu juga punya nama EKE Cebolang. Tapi udah lama nggak dipakai. Ambil Serat Centini toh, Mas. Iya, saya suka sekali membaca Serat Sudah Centini. membaca berapa buku? Saya semuanya sudah saya baca selesai. Iya. Bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa nih. Oh, luar biasa. Benar. Salut, soalnya saya aja belum bisa tuntas, Mas. Saya punya bukunya 12 toh. 12 benar. Luar biasa. Kemarin sempat juga saya membaca yang naskah di situs yang di Temanggung, Lereng Sumbing. Iya benar. Situs budaya toh. Nah, di situ kan Cebolang juga kan? Cebolang adus, terus baru dia nepi malam, terus muncul sosok dari dalam tuknya itu kan. Iya benar. Sip berarti cocok. Tos dong. Ini. Wes. Aku udah maca tos dhewe wae. Jadi sobat budaya, Mas Juki ini sahabat lama saya sangat-sangat ingat dan tidak pernah yang lupakan waktu yang mau ke Amerika pertama kali mengisi formulir visa itu online ya, Mas. Iya benar. Tak luruk tak goleki omahe ngendi. Iya benar. Malam-malam yang bawa laptop ya Mas. Iya benar. Tak suruh ngajari Mas Juki ini, kebetulan Mas Juki ini juga lagi mau mau ke Amerika ya, Mas. Iya benar. Cuman kita stage-nya beda ya. Stage-nya beda. Jangan kemana waktu itu? Waktu itu saya ke New York. Oh, New York. New York. Mas Didik kalau nggak salah ke LA atau California gitu. Aku California. Jenengan ke Newtran. Ke Palbapang. New Yorkarto. Jadi dibantu oleh kita ngundangin anaknya siapa ya Pak Yang ya sama beliau ini ya? Sama ini. Saya ngundangnya Aku umur 45. Walah. Saya ngundangnya Pak Mo. Oh, Pak Mo. Iya, biasa Pak Mo kayak tukang pijet tampilan itu ya. Iya. Karena Pak Mo ini bagi saya juga penyembuh. Betul. Penyembuh dahaga. Tentang pertanian. Udah golek kata-kata angel banget ya. Iya. Berarti kudu diajari ya. Iya, saya manggilnya Pak Mo biasanya. Masih ada lahan nganggur enggak di sana ya? Lahan nganggur, kalau lahan nganggur itu ya masih, kalau kebun saya masih punya gitu, tapi kalau bentuknya sawah itu
bentuknya sawah udah saya tanamin semuanya gitu. Oh, gitu. Kalau bentuknya kebun, pekarangan itu saya masih Masih ada. punya. Masih Yang- luas? Masih ya. Mbok tak gentenan ning hutan. Oh, Merdu banget. Aku krungu 5% nggih. jadi itu luar biasa ya maksudnya. Setelah saya pulang dari tour Amerika 2012 itu saya kok kepikiran untuk di Amerika itu saya yang kangennya itu kehidupan waktu saya kecil di desa gitu. Itu tuh 2 bulan di Amerika kan ya kangennya mesti lodeh, Iya, betul. wedhus, pitik, Sambel. sambel, tempe garit, ngono Bawa-bawa gitu ya. kangennya kayak gitu kalau 2 bulan itu. Terus yang saya ingat itu waktu di Amerika itu cuman kehidupan masa kecil saya di desa, kekangenannya itu sampai ke titik seperti itu dan kemudian di Amerika saya bikin keputusan begitu pulang saya akan menjual semua aset saya di tengah kota Jogja untuk kembali ke desa tempat saya lahir dan dibesarkan di utara Candi Prambanan gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya wes 2012 pulang dari Amerika langsung menjual semua aset saya di Jogja, tak gelar neng desaku kayak gitu ceritanya. Beli tanah di desanya. Seperti Malah itu. ke Amerika ya, malah dari Amerika yang katakanlah negara yang mungkin tidak terlalu tani ya. Iya tanine iki beda banget ya. Gandum ya sana ya. Sangat industri gitu ya. Iya, Sangat industri gitu. Enggak romantis sama sekali lah pertanian di Amerika, mesin kabeh. Sempet nggak semacam kangen dur nganti nangis? Kangen sampai nangis sih. Nangis sendiri maksudnya? Nangis sendiri iya. Nangis sendiri iya. Pengalaman pertama saya pergi ke luar negeri itu nangis sendiri gitu. Maksudnya kelingan bapak ibu yang atase anake wong desa. Iso tekan gini. Iso tekan kene ngono-ngono kuwi ya. Sementara ketika puncak-puncak karir saya itu kan bapak ibu saya sudah nggak ada. Jadi bapak ibu saya itu cuma menangin saya nakal tok toh. Jadi nangis aku Mas. Ngono kuwi lho. Ngono kuwi ketika masih eksplorasi mencari jati diri itu kan mesti nakal banget Yo, angel pasti. diatur kayak gitu loh. Saiki kan luwih kalem, posting jarang-jarang. Karena nek posting Nyekel bahaya. HP males. HP ditinggal. Ini kan beliau nggak bawa handphone. Oh gitu. Nggak tegese kalem ngerti ra? Apa ya? Sakal gelem. Ini sing ra nang Amerika ngene iki ya. Rano ning Amerika ya. Sakal Saiki gelem. nek ning Amerika aku dhewe bola-bali sing jeneng makanan ya Mas. Iya. Di sini ming daging steak. Terus ora kaya ning Roti, kene ya. iya. Macam-macam sini yang ya. Di sini Ono ora. teri. Sono Sambel. tempe bosok ya kan? Iya, Kono tempe ora ono. ora ono tempe bosok. Nek wong bosok oke ya. Heeh, terasi ya ora ono. Terasi ora ono. Betul. Laron ya ono laron ya. Laron. Enggak, kalau kita di Jogja kita mau makan gaya Amerika kan bisa. Nah, betul. Tapi kalau di sana kita mau makan gaya Jogja kan nggak bisa. Angel. Nah, itu angel banget. Wong restoran Indonesia aja terbatas ya. Iya, Oh, hampir nggak ada ya Asia. Asia. Thailand yang banyak ya. Thailand yang Thailand, banyak. India, Korea, Jepang. Jepang. Itu aja harganya Selangit. Selangit. Kalau restoran-restoran Asia Timur itu mahal banget kalau di Eropa Amerika ya. Kono gumangan dhewe sak porsi, ning kene iso nggon traktir nang bakmine. Sopo ngono wong kita ya. Sak gerobak. Pak Kerupak. Iya, makanya Mas Juki ini akhirnya memilih untuk bertani. Yang dari awalnya kita kenal dulu sebagai penyelenggara event. Saya dulu punya event di daerah Prambanan, Parkinson ya Mas Iya ya. betul. Akhirnya Kok aku nggak ditanya topinya kok gini? Kenapa? Karena nggak ada pengilon di rumah kok. Kenapa kok topinya seperti itu yang Judulnya kan juga itu kan hip hop. Ah. Jadi aku kan juga ikut-ikutan kayak hip hop. Nah iki nek yang DNT nganggo ngene iki ora hip hop, ini loh sobat budaya. Nek hip hip hure. oh makanya topi Ini itu topi ada- NTT ya ini. Ini topi Dayak. Oh Dayak. Saya koleksi topi banyak karena saya menunjukkan tentang keberagaman Indonesia. Iya. Aku suatu nganggo iket Bali, sok nganggo topi Dayak, sok nganggo apa tak nggoni. Nang nganggo kathok. Dengan kathok. Nah, katak ya masa kecil itu yang Masa kecil.
Tapi mengoleksi itu energinya gede sebenarnya Mas ya. Iya. Untuk merawat dari koleksi itu ya. Bener, Sangat besar. Luar Betul. biasa orang yang berani Ya, mengoleksi kayak itu tadi menurut Mas saya. Juki ini masuk ke sini, beliau tuh terkagum dengan sendal hotel yang Iya. dipajang. Padahal sendal hotel ya, Sendal yang katakanlah mungkin nggak ada harganya, tapi nek dibentuk jadi, Jadi tontonan dia menarik. jelas itu. Dan yang penting kemudian kan sejarah dari Sandal itu. menginap di hotel itu ngapain aja dulu Nah, gitu. Misalnya dolan karo gendaane, misalnya ngono-ngono kuwi. Kecekel polisi. Itu jangan dianggap sandal biasa loh Mas Juki itu. iya. Itu merchandise dari hotel loh. Iya kan? Semua mempunyai historis ya. Historinya yang paling mahal ya kayaknya ya. gitu. Dan dari sekian nggak tahu ada berapa ratus atau ribu bahkan ya sandal itu hampir 99% itu saya nginepnya gratis. Kue-kue. Kan biasanya diundang oleh Ya betul pengundang ya, betul. Karena bayar dhewe ora kuat soalnya. Yang 1% ki bayar dhewe, hargane liburan apa begitu lah. Anak gitu. Nah kalau Mas Juki kalau di hotel bawanya apa? Selain sandal, TV mungkin? Orang ya. Apa bed cover-nya dia Bu digawe Saya kalau aku kan orangnya pelupa ya. Maksudnya ya sampai ke sini aja lupa bawa handphone itu kan ya memang pelupa gitu. Tapi aku itu paling sering itu membawa kartu hotel itu, kartu kunci hotel itu sampai rumahnya. Jadi saya kalau di rumah kalau memang sengaja mau mengoleksi kayaknya aku punya kartu hotel itu banyak banget. Karena sering lupa aku. Lupa mengembalikannya. Kan biasanya gini ya. Kita dapat kunci kamar gitu biasanya dua karena berdua gitu terus begitu mau manggung gitu kan ya udah dibawa terus langsung masuk bis gitu. Nah biasanya sampai turun panggung kan langsung ke airport gitu. Oh iya. Terus ora balik hotel selali kabeh biasanya neng jero dompet atau neng jero tas ngono mesti masih ada kartu hotel. Nah, tadi ngomong masalah pelupa ya. Pelupa. Nanti harus bawa tanaman angkung saya punya. Oke. Nah, nanti tak jelasin. Itu untuk itu mengurangi lupa. Saya juga gitu, sering saya makan ada buahnya itu obat. Nanti tanya Mbah Google, angkung, buah angkung. Oke. Buah angkung. Itu wah tukulnya gampang. Itu saya dulu beli satu bibitnya 30.000. Saya jadi ngombrah, nah aku bisnis itu lumayan ya. Wah, iya tanaman angkung Agrobisnis loh Kang. untuk apa? Untuk biar orang nggak pelupa gitu ya. Satu mengurangi itu lupa. Artinya konsentrasi ya. Ketuaan, kemudian juga katanya yang gejala stroke itu juga bisa. Harus rajin. Yang jelas untuk ini ya mengurangi kelupaan nih yang ya. Iya. Itu cocok untuk anggota dewan yang lupa sama kita. Wah, ya, politik banget ya. Benar. Berarti Tapi aku pelupa itu sebenarnya nggak apa-apa. Sepenting aku nek Gusti Allah ra lali. Nek handphone lali ngono wis ora apa-apa lah aku. Ini nek ora mung karo Gusti Allah, nek karo bojone lali piye? Sing diampiri bojone tanggane mergo lali. Yang penting kan ada Gusti Allah ya. Gandeng ngono ki sapa ta? Kira diajak ning tak kira bojoku. Makanya kok mau beda rasanya ya ngono. Kira Iya. tuh. Tapi paling enggak beliau ini tidak lupa dengan asal muasalnya yang Nah. Wong Desa. Wong Desa sing identik dengan pertanian, kemudian guyub rukune, suasananya atau yang ya. Nah, makanya beliau ini memilih untuk apa namanya menjadi petani yang seorang rapper yang berpindah jadi petani. Nah, Sebenarnya bukan berpindah ya. Maksudnya tetap nge-rap. Oh, tetap nge-rap, tetap Mas. nge-rap gitu. Saya berpikir ketika kembali ke desa itu aku berpikirnya nilai tambah apa yang bisa saya berikan di desaku gitu. Kalau saya balik ke desa malah ngerepoti wong desa kan ya ora bener ya. Makanya saya berpikirnya sebenarnya itu karena sejak kecil itu saya selalu diajak bapak untuk membantu di sawah gitu. Jadi ya itu separuhnya juga romantisme gitu. Dan sejak kecil saya juga dilatih oleh orang tua saya untuk bekerja biar mendapatkan sesuatu. Misalnya aku pengen BMX, maka saya dibelikan kambing, gitu. Dibelikan kambing, merawat kambing. Ketika udah gede tak jual, baru saya untungnya bisa beli buat BMX gitu. Ketika saya pengen motor, maka saya dikasih pedet anak sapi. Saya rawat setahun, maka saya beli motor pertama kali saya itu caranya selalu seperti itu. Jadi itu kenangan yang luar biasa dan yang mungkin mendidik
mendidik saya sampai sekarang gitu. Misalnya saya bikin Jogja Hip Hop Foundation, 5 tahun pertama belum laku, gimana caranya? Saya masih bisa bertahan dengan semua itu, maksudnya untuk membiayai semuanya. Makanya perusahaan desain grafisku, kantor biro desainku masih harus jalan karena kalau ini nggak jalan saya nggak bisa menghidupi hip hopku gitu. Jadi setiap hal yang saya bangun dan saya pengen raih, buat saya itu ya harus saya biayai sendiri dan harus mandiri dan apa ya, maksudnya kuwi kaya anak ngono lho Mas. Kaya nglairke anak, gawe hip hop kaya nglairke anak, gawe pertanian kaya nglairke anak, gawe karya kaya nglairke anak ngono Mas. Itu kalau dek ora tak ragati tidak saya kasih perhatian penuh ngono. Misale nek wong sekolah ki SPP-ne ora tak urus, terus klambine ora tak urus, terus arep mangkat ora tak terke ya berarti kita tidak cukup perhatian dengan hal itu. Nah, makanya kemudian di pertanian pun sebenarnya konsepnya sama dengan seperti ketika saya berkarya gitu. Pasti saya akan rugi banyak di awal gitu. Maksudnya beli tanah, membayar orang untuk bekerja, pengen menyekolahkan anak-anak muda karena pengen bikin kelompok pertanian muda gitu yang sekarang menggerakkan UD Anarkisari. UD Anarkisari itu semacam badan usaha yang saya dirikan untuk menjual langsung dari para petani di desaku langsung ke end user kayak gitu. Nah, itu kan pasti proses panjang ya. Pasti proses panjang dan nek ngomong penak untung apa rugi ya mungkin baru setahun 2 tahun ya 3 tahun inilah baru terasa enaknya gitu. Dari 2012 gitu. Artinya saya menciptakan ekosistem cah-cah nom merasa keren bertani ngono kuwi. Beberapa temen di desa itu biasanya lulusan SMK atau SMA tapi langsung bekerja di pabrik perusahaan kasir Indomaret atau misalnya ngono kuwi terus wis kowe metu wae ngono. Metu wae kamu butuh gaji persis seperti ketika kamu bekerja ngono. Terus kowe ngurusi sawah iki misalnya kayak gitu. Dan yang penting kemudian ya mereka kemudian merasa keren ketika melakukan hal itu, seneng, quality time-nya banyak, kucekane seru ngono kae. Mbangane kemudian kowe sekedar bekerja di pabrik dan tidak punya nilai tambah gitu. Kalau kemudian bertani, oke ngobrol, oke sinau kan kemudian nilai tambahnya banyak gitu. Jadi ya kuwi proses suwe dan kuwi kaya anakku. Betul sekali. Belajar loh. Saya belajar. Saya tuh hampir sama kayak Mas Juki. Kalau Mas Juki mau beli sepeda dikasih kambing, saya waktu mau punya kios, bapaknya juga ngasih enggak bentuk kios. Linggis. Gonjukil. Itu manfaat. Kreatif banget. Manfaat. Hasilnya bodoh. Tapi ini bisa dibuat ini ya yang ya didikan anak-anak zaman sekarang ya. Bener. Betul ya. Kalau mau toko pokok ojo dikei wujudnya kuwi ya. Iya benar. Tapi sesuatu yang nanti akan bisa mewujudkan itu. Iya ya, benar. Itu istilahnya dikasih pancingnya, dikasih ikannya toh. Itu yang penting. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu saya seperti berterima kasih sekali terhadap bagaimana cara bapak ibu saya mendidik saya gitu. Maksudnya ketika pengen sesuatu ya kamu harus bekerja gitu. Nah sekarang saya tanya, kadang-kadang mungkin masa kecil seperti seumuran saya itu kan ngalami rekoso ya, susah. Nah kalau sekarang kita sudah punya anak, pinginnya kan anak kita jangan seperti kita toh. Jangan susah. Nah itu susah banget nggak mendidiknya? Pasti susah banget takon sok imah lho, rak bingung deh caranya didik anak. Karena dia pasti pengennya jangan sampai merasakan susah gitu. Iya, betul. Dan itu justru sebenarnya kan ya bisa dalam tanda kutip tidak mendidik anak ya, tapi kan nggak bisa toh. Ora tegel toh Mas. Ora tegel. Misalnya di anaknya kon rekoso dhisik gini-gini wong kene mbiyen ngalami rekoso ya. Iya. Berarti sama ya problemnya. Iya, Ayo tos. Oh saya nggak susah waktu kecil. Oh gitu. Susah banget ya. Lebih parah nanti. Ya. Betul. Berarti orang sudah tos. Saya setuju Mas berarti. Mungkin caranya sekarang yang berbeda ya didik anak seperti apa ya. Saya iki generasi kita untuk yuk kudu sinau coro menyayang tapi tidak memanjakannya. Betul itu yang memang sulit nih. Mas solusi mau tuku pit ya dikai wedhus bener. Walaupun mungkin bocah ra trimo. Lho kok tak wedhus Pak ngono kae. Ya waktu kecil aku janggal banget kok dikai wedhus to. Nah, iya. Tapi saya iki piye Pak Siki? Enggak, saya sekarang berterima kasih. Saya dikai wedhus terus di sate. Ya kayak tongseng. Betul. Iya. Lah ini ada istilah lagi apa Mas? Kill the DJ. Kill the DJ. Nah, apa itu? What is the meaning kill the DJ?
Wah. Explain to me please. Tian, masa bantul. Kill the DJ ki abot banget nek ditetet. Sebelum Kill the DJ namanya apa? Juki tok ya kita ya. Juki Marzuki Muhammad. Belum kill the DJ, kill you. Jadi aku waktu pertama kali sebelum saya di hip hop dan udah desain sih, tapi saya waktu itu kan lebih ke musisi elektronik ya. Yeah. Musik elektronik, bikin acara musik elektronik, bikin kalau DJ itu pasti tak campur gamelan ngono kuwi itu sejak 96 saya melakukan hal itu gitu. Terus ketika saya diundang ke Paris gitu untuk waktu itu pameran seni rupa, Mas. Malah. Iya, residensi seni rupa dan musik elektronik gitu. Tahun 90-an. Tahun ya 98 99 ya setelah Foundation atau apa? Dari bukan Ford Foundation, dari Rockefeller? Hip Hop di Paris Foundation? itu dulu dari pokoknya barengan sama yang undangannya itu turunnya ke Lembaga Indonesia Perancis waktu itu John Pascal gitu ya. Oh, John Pascal. Ya, itu Waktu sahabat dia, baik sahabat iya, seniman gitu John sama Pascal semua itu. seniman sih. Halo gitu. Mas John Pascal, ya ini kita yang selalu ingat dengan luar biasa. Anda luar biasa. Dia masih di Jogja mungkin. Iya, kan, ya? dia memberi kontribusi yang luar biasa waktu Buat itu. seniman Jogja, iya. Saya itu merasakan banget. Saya dikirim juga ke Paris tuh waktu Iya, itu, benar. Marseille. Saya kapan dikirim, John? Saya belum dikirim. Dipakai Dijual ke apa lah gelem aku lah. dijaga. Akhirnya Wiro Brajan. Oke, jadi apa iki mau sih diobrol ke? Nama Kill the DJ. Nama Kill the nama DJ. Kill the Waktu DJ. itu sampai ke sana, kemudian saya ketemu seorang direktur festival seni pertunjukan yang sangat prestisius di Brussels, namanya Kunsten Festival des Arts gitu, maksudnya Apa Mas? Kunsten Festival des Arts. Kunsten. Kunsten kan seni, Nah, festival des Arts kan art ya. Itu permainan kata bahasa Belanda dan bahasa Jerman. Prancis, ke Prancis. tapi jadi satu. Hmm. Festival seni gitu kan. Oh, oke. Gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, itu prestisius sekali. Terus waktu itu kita ketemu habis nonton tarinya Pinabus. Oh iya. Luar biasa. Aku berkesempatan nonton itu, terus kita ketemu di barnya, terus ngobrol karena dia berencana mengundang saya ke Belgia gitu. Terus dia tanya banyak gitu. Terus salah satunya tentang hal-hal yang tidak saya pahami dari akar saya gitu. Jadi kayak di sana itu dia bertanya tentang tradisi, kultur dan semuanya gitu. Bagaimana tentang wayang, opo. Nah, ternyata aku ora paham kabeh, Mas. Lah dia kok bisa paham itu atau dia memang Iya, sudah dia belajar? secara citra atau narasi gitu kan pernah denger Indonesia gitu. Indonesia itu Sebagai direktur festival dan mengkurasi pasti wawasannya sangat luas sekali kan. Terus ya udah tanya-tanya tentang hal itu, terus kayak aku ditunjuk dia, sorry boy, in this global world people still ask you where do you come from gitu loh. Kowe iki saka ngendi? Irungmu iki saka ngendi? Ngono kuwi lho, maksudnya isih ditakoni ngono kuwi dan nek kowe ora paham terus aku kudu neng Paris ngene iki aku kudu takon terus apa wong aku ngundang kowe pengen takon gitu kan. Iya. Terus nah sebenarnya kenapa kemudian saya tertarik dengan membaca Serat Centini, Gatholoco, apapun itu tentang sastra Jawa, babat tanah Jawa dan semuanya gitu. Sebenarnya awalnya dari situ gitu. Nah, kenapa Kill the DJ gitu? Jadi di titik itu kemudian saya menemukan bagaimana nikmatnya antara ketika saya pergi ke klub musik, maksudnya ke diskotik gitu, dengan saya nonton gamelan, menikmati gamelan dolalak, nonton dolalak itu saya merasakan trends yang sama gitu. Tapi di tahun itu banyak sekali kredo tentang musik elektronik, tentang misalnya Last Night a DJ Save My Life, karena orang-orang party di film 24 Hours Party People gitu. Ya maksudnya DJ is a God gitu. DJ adalah Tuhanku kayak gitulah. Gitu, karena dia bisa, kalau kamu punya masalah kamu pergi ke diskotik dan sepertinya akan terlupakan gitu. Maksudnya kayak itu kayak beribadah gitu. Terus ternyata aku bisa menemukan, setelah itu semua aku bisa menemukan energi yang sama ketika
aku nonton Dolala ini musiknya kan meh padha to. Jadilan ngono barang. Oh, ngono kuwi kan Jadilan Dolala iki trene padha ngono. Sehingga kenikmatannya sama. Terus aku menjadi agak ya ini DJ biasa wae lah, padha wae lah hasilnya non. Makanya kemudian aku tidak begitu mengagungkan itu. Terus ya nek DJ itu adalah Tuhan, maka Tuhanmu tak pateni ngono. Tuhanku dhewe asine ngono. Karena dulu aku juga sangat menikmati musik elektronik gitu. Musik elektronik dan semua kebudayaan yang ada di situ gitu. Kultur yang membangun party goers. Berarti melu Rabu Gaul juga ya waktu itu. Padahal bukan budaya sendiri. Padahal bukan budaya sendiri. Jadi akhirnya tersadarkan. tersadarkan. Oh, ini namanya sudah tersadarkan dari mendemnya. Tersadarkan dari mendemnya. Ngerasa mendem itoan lagu kuwi. Iya. Halo sobat budaya mendem itoan lagu. Ya. Seperti lagunya Sri Minggat. Hip hip hore. Hip hop. Iya, jadi Kill the DJ itu ya historisnya. Iya. Cukup menarik ya Mas ya. Cukup Pak, jadi aja sejarahnya bukan sekedar keren aja. Iya. Walaupun akhirnya ada satu yang keren yang ya. Atau yang Keren, Kill the DJ namanya keren sekali. Karena waktu itu lagi musimnya kill the apa ya toh? Nah, padahal paling enak tuh kill nong nong kill gunggu. Cadilan. Iya. Oke. Ya. Jadi sebuah sejarah nama yang cukup panjang. Cukup Tapi kan panjang. ini ternyata punya makna, Punya dan makna. historis yang spesial ya. Iya betul. Bisa ini untuk generasi muda juga belajar. Jadi jangan melupakan akar tradisi budaya kita sendiri, benar nggak? Karena kita itu sudah punya segalanya dan luar biasa dibandingkan dengan budaya luar, ya sangat-sangat beda. Nah itu nih saksi lagi ya kan. Ini sudah keberapa ya yang ngomongin masalah jangan lupa akar ya. Hampir setiap tamu tuh ngomongin itu yang ya. Pokoknya aja lali karo kowe iki sapa. Nah, Sudah sadar ya. betul. Kok sadarin nek wis do telat-telat. Wis tuwa. Historis apa proses ya Mas ya. Proses. Tapi lebih baik sadar kuwi mau. Dadi ora mendem terus. Mendem ono wayahe lah. Saiki po? Loh malah saya. Lu malah ngejak mendem. Terus akhirnya sibuk sama dunia rap beliau ini ya. Setelah menamakan Kill the DJ, akhirnya ya menyampurkan, apalagi rap beliau itu pertama kali keluar dari puisinya Romo Sindu. Iya betul. Dulu sudah ada rap Jawa tapi tidak puitis ya Mas ya. Nah akhirnya keluarlah. Nek saya lihat Mas Juki ini salah satu rapper yang membawa kultur Jawa tapi nggak cuma sekedar bosone gitu ya. Ada yang luwih jero saka Jawa kan banyak toh ya. Termasuk tadi puisi-puisi dari Romo Sindu, kemudian Serat Centini. Nah, orang akhirnya ngecanom akhirnya yang tadinya nggak tahu ngerti. Ngerti sih, oh iki apa tau Serat Centini. Oke, balik lagi digoleki apa sih intinya. Nah, karena dari Mas Juki ini membawakan apa namanya puisinya Romo Sindu itu akhirnya orang banyak yang mempelajari pelan-pelan. Seneng budaya alon-alon. Iya benar. Ya rakyat tang yo tekan sakmene sik sok dipelajari meneh. Ya tekan paling enggak ada grek untuk sinau. Nah, oke, karena nama Kill the DJ tadi sangat panjang sekali pencariannya, enggak goleki Mas nemu wae ya. Nemu Proses. Betul. Kan nama panggung tentu yang ya. Nah, ketika wis enggak ada panggung seperti ini, pandemik ini, nah ini kan ngomong panggung wis risau. Tapi aku sempat malu loh tadi. Kenapa ya? Lah kan ternyata Juki itu sudah membaca buku Centini komplit 12 buku. Padahal aku duwe buku Centini kuwi ya Mas. Mulai tahun 70-an sekian ora sempat rampung-rampung nek moco. Kan aku meri. Tapi kan yang belajar tari di negara-negara lain kan makan waktu ya. Jadi nek enggak sempat ya yang harusnya malu saya. Belas dong maca malah aku duwe ora lho ya. Lah ya bidangnya wis dhewe-dhewe. Jadi yang ya. Benar. Nah, selama pandemi kan justru punya waktu banyak untuk nanti yang sama moco lagi. Ya, Nah, ini terjemahke Mas Angel. Angel. Terus ada yang bantuin. Yang dari semain. Kalau nggak paham tanya atau saya mending nggak paham sekalian tapi suka lagunya. Ngene lah, ketika waktu kecil saya ngaji khatam ke Al-Quran, saya nggak paham semuanya, tapi saya suka tembangnya gitu loh. Jadi buat saya sebuah kitab itu bisa berkesenian bukan tentang pemahaman gitu. Lagunya itu sendiri udah apa ya? Udah enak banget gitu buat saya gitu. Misalnya, itu kan tembang semua di Serat Centini itu. Iki Pucung, iki apa Smorodono, Megadruh gitu. Berarti jenengan ya paham tembang Lemon Sopat toh?
Paham tapi sebenarnya teknik vokalku kan jelek. Makanya milih nge-rap. Percaya itu. Yang terakhir percaya. Tapi kan itu nggak masalah kalau Nggak baca, masalah, karena nggak masalah. bukan sebagai profesi penembang, Bukan. tapi dengan bisa membaca itu kan pengetahuan. Iya. Setuju nggak? Setuju yang Kan jangan gitu dong, hip hip hure. Ini hip hop yang lebih Lah boleh. hip hop makanya aku hip hure. Iya, iya. Mau aku hip hop ra pantes to ya. Gitu kan. Loh, saya Mas, apakah ia nggak pantas untuk hip hop? Enggak kan ya? Bisa sangat bisa Nah, sangat, iya. bisa Loh, sangat. Juki itu dulu nggak pantas banget untuk hip hop. Enggak pantas. Loh. Terus aku dipanteske ya. Iya, saya Sing suka mau pantes. dirembuk itu. Iya, Aku siap. mulek. Jadi, Jadi betul hip hop ini. Ada rembukan off air tadi ya. Jadi semua orang itu berhak untuk hip hop. Betul. Gitu ya. Yang juga betul. siapa tuh Betul. dalam kehidupan sehari yang sudah hip hop duluan. Mm-mm. Loh. Gini loh, itu kan semuanya itu kan kalau saya pikir ya tentang hip hop atau genre musik atau disiplin kesenian apapun gitu yang sangat populer saat ini, kuwi kan kabeh teko saka njaba ngono. Nganti ketuk agamane awak dhewe wae import saka njaba. Bener. Ngopo awak dhewe belani tenanan sih? Sopo sik luwih hip hop ora penting buat saya gitu loh. Buat saya nggak penting. Siapa yang nge-rap paling bagus juga tidak penting gitu. Yang penting itu bagaimana kamu bisa menyampaikan hal itu, bisa memanfaatkan hal itu untuk kendaraan yang pas sesuai dengan konteks sosial yang kamu hidupi gitu. Jadi kue keren banget, kelambimu hip hop banget, kue nganggo aku ora penting gitu. Aku nganggo peci ya, hip hop iso ngendi iki Jar. Kan enggak ada. Kue arep ngobon dan mau sama anak-anak yang dengan fashion hip hop yang sangat hip hop pun aku berani beradu bahwa saya bisa saja lebih hip hop gitu. Tapi aku udah nggak penting gitu, maksudnya pakaian, cara nge-rap, musiknya harus gimana itu udah nggak penting. Yang penting bagaimana memanfaatkan hip hop sebagai kendaraan untuk bermanfaat bagi konteks sosial yang kita hidupi gitu, lingkungan sekitar kita. Saya penting kuwi tok. Tapi nek awak dhewe mbelani hip hop kudu piye, atau nari kudu piye. Wah, dia pada karo orang yang sangat radikal terhadap sebuah ideologi gitu, dan aku nggak pengen menjadi radikal terhadap ideologi itu gitu. Tarian juga ada radikalnya ya? Apakah? Fanatik. Fanatik ya? Fanatik, Ada. pakem itu bisa. Iya. Kalau terlalu istilahnya mendalami banget bisa fanatik sekali. Sangat fanatik. Cuman iya. memang yang dari dulu selalu mulai sesuatu itu selalu paralel. Kan ada yang orang fanatik nek ora Jawa ora. Nek betul. ora Bali ora Sunda ora gitu. Iya, itu betul. sah-sah aja. Sah-sah aja. Cuman bagaimana kalau yang itu kepingin bisa merasakan dan belajar semuanya. Hmm. Dan itu enggak gampang. Karena yang paling angel kan soulnya teman. Iya, betul. Roh Sunda, roh Bali karo Jawa ki beda banget. Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat wis beda. Beda. Iya. Nah, itu yang selama ini yang gelutikan itu. Nah, gimana untuk masuk ke sana? Nah, itu nanti episode lain. Nambah satu episode guys. Enak loh. Hati-hati lo ngundang aku ki. Loh, Kompas itu 2 jam nggak selesai. kayak butuh waktu panjang ya. Nah, Mas Pak Moh, Mas Skills DJ, Bolong. Ini kan pandemi kan ngaruh ke semua orang. Saya lihat Mas Juki ini tidak sepenuhnya menggantungkan hidup di panggung. Pasti punya strategi ketika menghadapi masa pandemi ini. Mbok di-share Mas ke kami yang Oke. orang Nek di ngomong kalian sejarah ngono Mas, aku sebenarnya udah bosen manggung itu udah lama banget gitu. Tapi ya kayak itu, apakah kita cuman mau ngomong tentang bosnya aja. Begitu kita menciptakan sebuah kolektif hip hop namanya Jogja Hip Hop Foundation, begitu wis manggung, wis mlaku ngono kuwi. Nek kowe bosen manggung, kan liyane ramangan Mas. Ngono kuwi lho. Sejak zaman dulu kan kemudian aku manggung kuwi karena salah satu alasannya karena saya punya tanggung jawab sosial. Maksud aku nek ra manggung kanca-kancaku ra mangan ngono kuwi. Padahal kalau ngomong bosen aku udah bosen gitu. Aku pengen segera berekspresi ke hal lain gitu. Kenapa kemudian album Kewer-Kewer itu keluar gitu? Ya karena
aku pengen sesuatu hal yang seger gitu, tidak mau terkurung hanya pada disiplin tertentu ngono kan. Kemudian album kewer-kewer sing iramane dangdut elektronik itu kemudian keluar. Sementara teman-teman Jogja Hip Hop Foundation kan arep dangdutan ki isin ngono. Secara ideologi ki isin. No. Wah, aku cah hip hop kok dangdutan di saat itu ya. Nah, ngono kuwi. Terus ya itu juga nggak masalah kalau orang mau berpegang seperti itu, aku juga nggak masalah. Tapi kan aku punya kebebasan untuk berekspresi seperti itu gitu. Jadi terus ada beberapa hal sih mungkin aku itu tidak cukup profesional. Tidak cukup profesional ini kayak gini. Misalnya semua lagunya yang dibikin bersama teman-teman Jogja Hip Hop Foundation itu monetisasinya tak simpen dan belum pernah saya cairkan. Sampai sekarang? Sampai pandemi datang. Oh gitu. Dan itu lumayan mas, itu lumayan gitu. Jadi ya katakanlah ya ada bulanan atau 3 bulan sekali itu aku pengen selalu bisa membagi ke teman-teman ketika dalam situasi tidak manggung kayak gitu. Dalam situasi tidak manggung itu penghasilan digital yang selama mungkin lebih dari 7 tahun itu tak diemin aja. Itu masih di tabungan di digital gitu. Terus ya begitu pandemi tak cairkan. Tak cairkan, tapi kowe ngomong duit 1M ngono kuwi Mas. Kuwi iki udah apa-apa nek dibandingke karo bagaimana penghasilan kita misalnya sak manggung 50 juta gitu ya. Jogja Hip Hop Foundation katakanlah ngomong sak manggung 50 juta. Dalam sebulan manggung ping 4 misalnya ngono kuwi kan duitnya semono ngono kuwi. Dadi kowe duit sak M ngono kuwi iki. Kuwi iki gur pira kuwi? Gur ora nganti 5 bulan. Orang nganti 5 bulan entek no. Jadi juga tak menit no. Ojo kaya manggung kaya biasane kaya apapun. Jadi tak menit, kadang tak dong, kadang tetap tak tahan, kadang tak. Tapi aku pikir teman-teman mulai sadar kenapa kemudian meskipun aku tidak sangat profesional sekali gitu. Tapi bagaimana aku menahan uang itu menjadi kemudian terbukti di saat ini itu bisa berfungsi untuk menghidupi teman-teman gitu. Nek ngomong masalah pribadi yo aslinya aku masalah pribadi yang tidak harus pusing karena secara pribadi, secara personal aku tidak harus pusing karena pandemi gitu. Nek gurung go urip mangan dan semua operasional pun aku nggak harus pusing karena yo aku duwe sawah, aku duwe pari, aku duwe lini produksi untuk menjual semua hasil pertanian dari desaku ke end user kayak gitu. Terus di situ juga menghidupi orang banyak dan juga merchandise-ku yang saya secara personal gue itu gila mas, maksudnya gila banget, iso nguripi wong akeh banget ngono kuwi. Maksud itu hampir 2 bulan sekali aku pasti buka PO dan itu alhamdulillah larisnya luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Dan luar biasanya itu bukan karena saya nge-rapnya gitu. Merchandise yang paling laris karena laku pertanian saya. Laku ki apa ya? Perjalanan hidup saya dalam dunia pertanian itu larisnya minta ampun. Larisnya minta ampun. Jadi ini juga merupakan bagian dari alasan kenapa beliau ini bertani. Gitu mas. Nek wong mbiyen kan tani cuma dodolan beras rampung. Sementara Mas Juki ini iso menciptakan satu yang baru. Itu gaya hidup. Itu gaya hidup. Buat saya gaya hidup. Dan itu gaya hidupnya wong Jawa. Saiki wong orang-orang trennya ketika pandemi itu rame, salah satu yang banyak hal yang kemudian muncul kalau bersepeda, berkebun, terus slow living lifestyle gitu. Slow living lifestyle itu menanam apa yang kamu tanam kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kan dhisik mbahne awak dhewe yang ngono kuwi. Kok awak dhewe dadak ngomong slow living lifestyle ngono kuwi iki mbahne awak dhewe ya wis ngono kuwi. Awak dhewe itu aku takutnya bangsa ini tidak cerdas karena kita itu ya terlalu sering berkiblat kepada hal yang sebenarnya kita sudah miliki gitu. Saiki ngomong Jokowi pusing tentang subsidi pupuk dipotong, petani menjerit gitu. Kita lihat masyarakat Baduy sampai sekarang bertani organik nggak butuh pupuk kimia, lumbung padi penuh, mereka tidak pernah kekurangan makanan. Kau adira rasinau karo mbahne awak dhewe sama akar kebudayaan kita. Tapi justru kita belajar terhadap hal-hal yang
yang sebenarnya jauh dari akar kita atau mentalitas kita. Karena itu butuh mentalitas loh. Kowe arep dadi explorer butuh mentalitas. Kowe gayane arep dadi apa ya? Dadi misalnya traveler, lunga ning ndi padahal kowe iki asine iki karo laute wedi kok arep dadi explorer. Misalnya kayak gitu, wedi karo Nyi Roro Kidul, karo mitologi yang lain kayak gitulah. Nggak mungkin akan sampai ke sana. Jadi menurutku seseorang harus dipaske karo kebudayaannya dhewe. Awak dhewe ngomong tentang pertanian neng Amerika maju kayak gini, di sana kayak gini. Secara bagaimana mereka berpikir bisa jadi gitu. Tapi secara prinsip dan sumber daya yang kita miliki mungkin awak dhewe kudu belajar sama masyarakat Baduy atau suku Tengger yang lebih ternyata tanpa bantuan pupuk subsidi pun mereka bisa menanam dan bertahan dan surplus gitu loh. Dan mereka tidak perlu belajar ke Amerika bareng ya. Iya. Itu kan berarti tradisi yang sebenarnya sudah punya turun temurun tuh Mas. Iya no. Ada kan kok kan ndelok ning jowo Mas. Karena biasanya memang kebiasaan awake dhewe ngono to Mas. Kita tuh nggak pernah melihat yang kecil-kecil sekitar kita yang kelihatannya tuh meng sepele ya. Tapi sing didelok kan ndangak terus modern. Wah ini mall ini inu kan gitu. Saya masuk TV dan berita nasional juga setelah pulang dari luar negeri ya. Bukan karena saya nge-rap di Indonesia. Iya. Itu ya itu. Benar. Kita Hibure. terlalu cuek sama yang ada di dekat kita yang ya. Saya baru tadi baca Mas di timeline Twitter tuh ono wong wedok dikirimi makanan karo yang seneng banget. Memuja-muja. Tapi kayak enggak sadar wong tuane mendino makan gak pernah dipuja-puja. Simpel ya Mas ya. Itu simpel sekali. Jadi banyak sekali kata-kata bijak kan. Bener banyak. Kowe dikirimi yangmu makanan siang sesuai dengan yang kamu ingin. Wah, pacarku setia. Lah wong tuamu kok kowe brojol sak durung brojol wis diapno. Kapan tak ucapke ngono? Luar biasa ya. Merinding aku Mas. Itu kan dalam sekali kan. Iya, setuju. Makanya filosofi bertani juga luas Mas ya. Iya, sebenarnya sangat luas karena apalagi saya berpikir ketika bertani itu nomor satu itu kan sebenarnya hampir sama seperti yang di awal tadi saya sebutkan bahwa itu ya seperti laku hidup saya, perjalanan hidup saya itu bukan nomor satu bukan tentang hasil, itu tentang proses kehidupan saya dan kalau nginilah kaya wong ben-benan Mas. Nek tujuannya terkenal dan payu, begitu kowe ora terkenal kan bane bubar. Payu. Nek kowe arep dadi musisi atau penari, kowe ora mikir kudune pertama itu tidak berpikir laku atau enggak. Karena mau laku atau enggak kamu tetap akan menjadi musisi sampai mati gitu. Maksudnya kaya Mas Didik maksudnya nari kan nomor satu pasti pertama tidak berpikir laku nggak laku, tapi ekspresi hidup gitu kan. Benar. Itu tentang bahwa ya jati diri saya itu nari, jati diri saya itu kebiasaan saya itu nari. Iya, ekspresi hidup saya itu nari gitu. Ekspresi hidup saya itu musik, ekspresi hidup saya itu hip hop atau kemudian saya memilih tani itu ekspresi hidup saya bukan bisnis gitu. Bisnis ya nanti akan ketemu jalannya sendiri kok gitu. Itu berarti kayak kaosnya Mas Juki ya. Petani selalu menanam meskipun gagal panen ya. Ini kata-kata bijak. Penari akan selalu nari walaupun ora payu. Tapi kan penari. Ya kan. Buktinya Eyang ya masih bisa menari sampai saat ini walaupun dengan media yang berbeda. Walaupun nonton langsung jedaan yang ya. Kalau saya bisa di lungsurke lah Mas. Wah malah dia. Karena pre-order ya, angel yang kok kaosnya Mas Juki itu nggak bisa langsung ya nggak dicetak ada ulang. stok soalnya mau beli itu nggak bisa, bisanya pesen gitu. Nah, kata-kata itu dari siapa Mas? Dari bapak saya. Petani selalu menanam meskipun gagal panen. Dari bapak saya. Dulu waktu saya kecil gitu, kan kayak cerita di awal tadi saya sering diajak bapak saya untuk membantu bertani di sawah gitu. Pada suatu saat sawahnya itu hancur nggak bisa panen gitu. Pokoknya rusak ra iso panen lah ngono terus langsung bapakku ngomong ya jenenge petani iki ya Mas yo ora pak gebluk gagal panen kowe tetep kudu nandur ngono kuwi nganggo basa Jawa ngono kuwi. Nah tak sederhanakan dalam bahasa Indonesia ya kemudian sepertinya teksnya yang munculnya seperti ini gitu. Iki ana urek-urekane asine iki tulisannya asu iki Mas. Petani selalu menanam meskipun asu gagal panen kok piye.
Miso judulnya. Gagal kok saya nandur ya. Bagi sebagian orang itu wih ngopo sih? Gitu. Tapi bagi seorang petani ya iki jiwane petani. Tapi itu prinsip hidup endemi, Mas. Saiki nek kowe mikir bahwa tari sama dengan panggung dan hasil melulu ngono kuwi. Iya. Makanya kemudian itu menjadi kontekstual nek Mas Didik kemudian yo iki nari iki sebenarnya iki uripku, ora butuh panggung, ora butuh apapun gitu. Jadi kuwi adalah dampak lain dari ketika saya manggung, maka kemudian secara ekonomi ternyata ana wong sik seneng, sik gelem nuku, sik gelem bayar gitu. Dalam situasi iki nek dia mikir adalah tentang duit terus no, stres gitu. Stres, kabeh wong stres gitu. Kita akan terpenjara terhadap situasi itu gitu. Tapi ketika kebutuhannya bahwa nari itu adalah profesi atau ekspresi hidup, kemudian nge-rap atau bertani itu juga ekspresi hidup, kowe ora ndek beban apa-apa. Kowe ora menghasilkan juga enggak apa-apa kok. Kalau kamu terpaksa harus menghasilkan gitu, kowe iso stres ya. Stres. Karena tujuannya duit ya Mas ya. Iya. Duit ki malah stres ya Mas. Oh iya. Mulai saat ini saya akan makanya duweni iki menakutkan. Memiliki itu kan ribet. apapun ya. Apapun. Memiliki keinginan juga ribet Mas ya. Save me from what I want. Lord, save me from what I want. Itu adalah seniman cewek di New York tahun 80-90-an yang terkenal. Dia koyo Farid senane guru nulis ngono kuwi terus tapi dia selalu menyewa papan reklame di Times Square terus tulisannya salah satunya save me from what I want. Selamatkan aku dari apa dari keinginanku gitu loh. Yang bisa menyelamatkan ya awake dhewe. Kita sendiri gitu. Iya. Oke. Aduh, akeh banget ya. Bertani itu luas ya yang Bener. setahu Ternyata orang punya kan filosofi yang sangat dalam juga hanya masalah bertani, bener kan? sekolah nandur, sekolah merawat, sekolah musiri manuk emprit nek ditotoli ya Mas ya. Bener. Saka digrenengi tanggane. Nah, Oh nandur kok carane ngono kuwi. di pangan homo. Heeh. Nah, iya betul. Sekolah hasilnya komplit banget ya. Oke, sobat Ini- budaya, Yang salah nyari bintang tamu kali ini ya. gimana? Waktu kita cukup ya. Ngomong karo Mas Juki iki tenan sebuah blas tekan dindi kuwi Mas. Telung dino telung bengi. Serius. Nah, disetip apa piye nek salah? Ini salah kan disetip. Oh, oke. Harusnya kita punya waktu banyak tapi karena yo jenenge podcast nek di atas 1 jam ini kok mesti jelas to Mas. Iya. Nek pengen ra jelas ya moro dene. Tapi ra oleh mergo pandemik. Oke. Oke. Ya, sobat budaya tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Juki dan Mas Alit ya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ternyata seorang Mas Juki yang penampilannya simple. Nah, makanya kita jangan terjebak oleh penampilan. Ya, orang kan sok terjebak penampilan toh. Nek wonge ganteng ayu mesti atine apik. Durung karuan le. Ya ra. Wong nek sing elek mesti atine elek, dereng ganteng. Elek mesti atine apik yang yo. Dikae duit ya apik. Oke, Ya, matur jadi, nuwun pokoknya. terima kasih Ilmunya untuk banyak. Alnek ya, Alnek lalu untuk temu kangen dan untuk heuristik yang sudah selalu mensupport podcastnya yang DNT. Nah, begitu Mas Alnek. Betul, ya. Ini episode 1 kita sudah dulu ya. Betul. Episode 2 saya izin yang ya Oh, mau kemana? bertani. Oh, bertanya. Saya tergugah untuk nandur. Oh gitu. Nandur apa? Nandur serawung ben koncone akeh ya. Iya. Siap. Jangan nandur liane. Jadi ngapunten kalau ada sesuatu yang mungkin nggak berkenan. Kita nggak bisa menyenangkan banyak orang, ya Mas ya. Betul. Tapi paling nggak ada manfaat yang kita bicarakan selama berapa puluh menit ini. Semoga Iya. teman-teman ya paling nggak orang menyerah lah. Kondisi saat ini tidak membuat kami ya awal-awalnya jembalik. Kita Iya. tahu ya. Iya, kita Iya. jangan give up. We don't give up itu Ndi Mas. Bantul. Ya, kita tidak boleh menyerah. Oke. Oke, sampai ketemu. Ah.